Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran audit internal. Perkenalkan, saya Ningsih. Pada video kali ini, saya akan memaparkan mengenai risk management atau manajemen risiko. Ada beberapa pokok bahasan yang akan saya sampaikan pada video kali ini. Di antaranya, 1. Pengertian risiko dan risiko manajemen. 2. KOSO IRM Framework atau Enterprise Risk Management Framework atau kerangka kerja manajemen risiko. 3. Peranan audit internal dalam manajemen risiko. Baiklah, mari kita masuk ke pembahasan pertama. Sebelum kita tahu manajemen risiko, kita harus mengetahui dulu apa itu risiko. Risiko terkait erat dengan situasi ketidakpastian di masa yang akan datang. Hal ini dikarenakan kurangnya informasi atau kurangnya analisa terhadap suatu informasi sehingga terjadilah risiko tersebut. Menurut Salim dan McNamee tahun 1999, risiko adalah suatu konsep yang digunakan untuk memaparkan suatu ketidakpastian mengenai kegiatan dan atau outcomes mereka yang dapat berdampak material pada tujuan dan sasaran organisasi. Risiko melekat pada suatu aktivitas bisnis, organisasi, atau perusahaan. Risiko terkait erat antara ketidaksesuaian hasil dengan yang diharapkan. Setiap perusahaan pasti dihadapkan pada risiko yang berbeda-beda, berdasarkan pada faktor bisnis, ekonomi, sosial, politik, jenis operasi, kemampuan karyawan, dan faktor-faktor yang tidak diperhitungkan lainnya. Ada banyak jenis risiko yang dapat terjadi pada suatu organisasi atau perusahaan. Di antaranya, risiko bisnis, risiko pasar, risiko kredit, risiko likuiditas, risiko akuntansi, risiko operasional, risiko informasi, risiko industri, risiko audit, risiko lingkungan, risiko regulasi atau hukum, risiko sistemik, risiko reputasi, dan risiko-risiko lainnya. Begitu banyak risiko yang harus dihadapi oleh suatu organisasi atau perusahaan. Oleh karena itu, dalam pengambilan keputusan diperlukan suatu pengelolaan risiko atau manajemen risiko. Apa itu pengelolaan risiko atau manajemen risiko? Manajemen risiko adalah tindakan terencana dan berkesinambungan untuk mengantisipasi ketidakpastian di masa depan dengan cara mereduksi faktor-faktor yang memungkinkan terjadinya risiko atau menekan dampak risiko berdasarkan observasi, analisis, dan pengendalian atas faktor-faktor penyebab. Tujuannya adalah untuk memahami potensi upside dan downside dari semua faktor yang dapat memberikan dampak bagi organisasi. Investor dan manajemen tentu tidak menyukai ketidakpastian dan kejadian yang tidak dapat diprediksi. Hal ini yang mendasari mengapa manajemen perlu mengidentifikasi dan menilai risiko yang mungkin terjadi, serta menentukan tindakan yang diperlukan untuk mengelola risiko-risiko yang ada. Pengukuran risiko memberi informasi tentang kemungkinan keterjadian dan dampak yang dapat ditimbulkan bila risiko terjadi. Sementara itu, penyusunan strategi merupakan tindak lanjut yang perlu dilakukan oleh manajemen untuk menghindari atau memitigasi risiko. Ada 4 proses manajemen risiko yang mendasar. Di antaranya adalah 1. Identifikasi risiko. Manajemen harus mengidentifikasi semua risiko yang mungkin mempengaruhi keberhasilan organisasi, mulai dari risiko yang berdampak kecil hingga risiko yang berdampak signifikan. Proses identifikasi ini pun harus dilakukan dengan hati-hati dan mendalam agar dapat mengidentifikasi potensi risiko yang ada di area operasi dalam suatu rentang waktu. Proses berikutnya adalah penilaian risiko. Penilaian risiko dilakukan untuk memetakan risiko berdasarkan kemungkinan keterjadiannya dan dampak yang ditimbulkan bila risiko itu terjadi. Prioritas risiko dan perencanaan respons. Penilaian risiko menghasilkan nilai status risiko yang menunjukkan probabilitas keterjadian risiko dan dampak yang muncul bila risiko tersebut terjadi.
Manajemen perlu menggunakan hasil penilaian resiko untuk menentukan prioritas resiko yang harus direspon dan strategi yang digunakan untuk merespon resiko tersebut. Pada tahap ini juga biasanya dibuat suatu kriteria penerimaan resiko untuk memetakan prioritas resiko. Setelah dipetakan, kemudian barulah menentukan respon yang harus diambil untuk mengatasi resiko tersebut. Ada 5 tindakan manajemen dalam merespon resiko. Pertama, manajemen bisa menerima resiko tersebut atau mengurangi kemungkinan terjadinya resiko. Manajemen juga dapat mengurangi dampak yang ditimbulkan atau berbagi resiko. Dan yang terakhir, manajemen dapat menghindari resiko. Dan proses yang terakhir adalah proses pemantauan resiko. Lingkungan internal dan eksternal perusahaan yang terus berubah menyebabkan perubahan risiko yang mungkin dihadapi. Oleh karena itu, organisasi perlu melakukan pemantauan dan peninjauan atas risiko-risiko yang telah diidentifikasi. Risiko baru yang mungkin muncul, probabilitas tiap-tiap risiko, dan dampak yang ditimbulkan. Terdapat banyak standar dan kerangka kerja manajemen risiko yang dipakai di dunia. Salah satunya adalah COSO Enterprise Risk Management atau COSO ERM yang banyak diterima secara global. Dengan meningkatnya perhatian terhadap pengendalian internal dan manajemen risiko, COSO atau The Committee of Sponsoring Organization of the Tradeway Commission merespon dengan menerbitkan Enterprise Risk Management atau ERM Integrated Framework pada bulan September 2004. COSO Enterprise Risk Management atau COSO ERM adalah kerangka kerja yang membantu organisasi dalam mendeskripsikan dan mendefinisikan risiko. COSO ERM ini menjadi alat penting untuk memahami dan meningkatkan pengendalian internal yang dibutuhkan oleh organisasi. Kerangka kerja COSO ERM ini dimulai dengan mendefinisikan manajemen risiko perusahaan. Menurut COSO ERM, manajemen risiko perusahaan didefinisikan sebagai suatu proses yang dijalankan oleh dewan direksi, manajemen, dan personel lainnya, diimplementasikan dalam penentuan strategi untuk segenap organisasi perusahaan, dirancang untuk mengidentifikasi kejadian potensial yang dapat memberikan dampak negatif bagi perusahaan, dan mengelola risiko berdasarkan selera risiko untuk menjamin tercapainya tujuan perusahaan. Berdasarkan definisi tersebut, ada poin-poin atau hal-hal penting yang perlu digarisbawahi, yaitu diantaranya adalah 1. ERM adalah sebuah proses. Yang kedua, proses ERM ini dilaksanakan oleh orang-orang di dalam perusahaan. Yang ketiga, ERM diimplementasikan dalam strategi yang ditetapkan bagi seluruh organisasi perusahaan. Keempat, selera atau kecenderungan manajemen dalam merespon risiko harus dipertimbangkan. Yang kelima, ERM memberi jaminan yang masuk akal dalam pencapaian tujuan. Dan yang terakhir, ERM ini dirancang untuk membantu perusahaan mencapai tujuannya. Berikut ini adalah gambar kerangka kerja dari COSO ERM. Dalam kubus 3 dimensi yang berisi elemen kunci atau komponen dari COSO ERM. 4 kolom vertikal mewakili tujuan manajemen risiko. 8 baris horizontal menunjukkan komponen risiko, dan beberapa kolom vertikal menggambarkan level organisasi perusahaan dari tingkat perusahaan induk sampai anak perusahaan. Berikut ini adalah penjelasan terincinya. Kerangka kerja ERM diarahkan untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan dalam 4 kategori yang digambarkan pada kolom vertikal kerangka kerja COSO ERM, yaitu tujuan strategis. Artinya, ERM ini bertujuan untuk menjamin diimplementasikannya strategi yang telah ditetapkan. Tujuan operasi, yaitu ERM menjamin efektivitas dan efisiensi operasi. Kemudian tujuan pelaporan,
untuk menjamin keandalan laporan keuangan, dan yang terakhir adalah tujuan kepatuhan, yaitu tujuan menjamin dipatuhinya setiap prosedur dan aturan yang berlaku. Untuk mencapai tujuan manajemen risiko tersebut, KOSO IRM merumuskan 8 komponen manajemen risiko yang diimplementasikan pada setiap level organisasi perusahaan, yaitu diantaranya lingkungan internal, penetapan tujuan, identifikasi risiko, penilaian risiko, respons risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Peranan audit internal dalam manajemen risiko. Standar kinerja 2120 menyebutkan bahwa aktivitas auditor internal harus mengevaluasi efektivitas manajemen risiko dan berkontribusi dalam peningkatan proses manajemen risiko. Standar ini mengharuskan auditor internal untuk mengikuti perkembangan risiko di samping tetap menjalankan peranan jaminan independen. Meskipun pada dasarnya manajemen risiko adalah tanggung jawab pihak manajemen, auditor internal dapat berperan di dalamnya dengan batasan-batasan tertentu. Terdapat beberapa alternatif peran yang dapat dilakukan oleh internal audit dalam manajemen risiko, yaitu sebagai berikut. 1. Melakukan audit atau peninjauan atas proses manajemen risiko yang dilakukan oleh manajemen. 2. Memberikan dukungan aktif yang berkelanjutan terhadap proses manajemen risiko. 3. Mengatur dan mengoordinasi proses manajemen risiko. Dan yang terakhir, tidak melakukan peran apapun dalam proses manajemen risiko. Audit internal dapat bersikap proaktif dalam mendorong dan memandu pengaplikasian proses manajemen risiko saat pertama kali diimplementasikan, tetapi tidak bertanggung jawab terhadap risiko yang telah teridentifikasi, karena penanggung jawab manajemen risiko tetap berada pada manajemen. Jika perusahaan ingin membuat dan menjalankan sistem manajemen risiko dan meminta bantuan auditor untuk menyusunnya, maka akan sulit jika auditor yang sama memberikan jaminan berdasarkan peninjauan sebagian atau keseluruhan atas sistem tersebut. Oleh karena itu, diperlukan panduan yang dapat memperjelas peranan pokok auditor internal yang berupa jasa jaminan, yaitu diantaranya 1. Memberikan jaminan terhadap proses manajemen risiko yang telah dilakukan oleh manajemen. 2. Mengevaluasi proses manajemen risiko yang telah dilakukan oleh manajemen. 3. Memberikan jaminan bahwa risiko telah dievaluasi dengan benar. 4. Mengevaluasi pelaporan risiko telah dievaluasi dengan benar. Yang terakhir, meninjau respons dan penanganan yang telah dilakukan oleh manajemen terhadap risiko-risiko utama. Selain panduan tersebut, usaha berikut ini juga perlu dilakukan untuk menjaga agar konsultasi tidak bertentangan dengan jasa penjaminan yang diberikan auditor internal. 1. Harus ditegaskan bahwa manajemen tetap bertanggung jawab terhadap manajemen risiko. 2. Kewajiban pokok auditor internal harus didokumentasikan dalam audit charter dan disetujui oleh komite audit. Yang ketiga, audit internal sebaiknya tidak mengelola risiko atas nama manajemen. Yang keempat, auditor internal sebaiknya memberikan saran dan mendukung pengambilan keputusan oleh manajemen dan tidak membuat keputusan manajemen risiko. Yang kelima, auditor internal juga tidak dapat memberikan jaminan objektif terhadap kerangka kerja manajemen risiko perusahaan sebagai tanggung jawabnya. Jaminan semacam itu seharusnya diberikan oleh bagian dengan kualifikasi yang tepat. Yang keenam, pekerjaan-pekerjaan selain aktivitas penjaminan dikategorikan sebagai penugasan konsultasi dan standar implementasi yang berhubungan dengan penugasan serupa harus disertakan. Adapun peranan audit internal dalam IRM digambarkan melalui gambar berikut ini. Hal yang perlu diperhatikan pada gambar adalah tanggung jawab kegiatan manajemen risiko tidak boleh didelegasikan kepada audit internal.
Peran auditor internal dalam proses IRM bergantung pada kematangan proses IRM dalam organisasi. Sebelum auditor internal melaksanakan apapun peran yang terkait dengan IRM, harus dipastikan terlebih dahulu pada bagian di seluruh organisasi sepenuhnya memahami bahwa tanggung jawab manajemen risiko berada pada manajemen. Dari gambar, ada 5 area sebelah kiri yang berwarna hijau yang bisa kita lihat. Area tersebut menggambarkan 5 peran inti audit internal dalam IRM. Sementara itu, 7 area yang di tengah yang berwarna kuning adalah 7 peran tambahan lain yang boleh dilakukan oleh auditor internal dalam layanan konsultasi disertai dengan sikap independensi dan objektivitas yang cukup. Dan 6 area sebelah kanan yang berwarna merah merupakan peran-peran yang tidak boleh dilakukan oleh audit internal karena merepresentasikan tanggung jawab manajemen yang dapat mengaburkan independensi dan objektivitas auditor internal. Berikut ini adalah penjelasan untuk masing-masing area tersebut. Peran inti audit internal dalam IRM adalah kegiatan yang berhubungan dengan layanan penjaminan yang meliputi 1. Memberikan keyakinan pada desain dan efektivitas proses manajemen risiko. 2. Memberikan keyakinan bahwa risiko dievaluasi dengan benar. 3. Mengevaluasi proses manajemen risiko. 4. Mengevaluasi pelaporan mengenai status dari risiko-risiko kunci dan pengendaliannya. 5. Meninjau pengelolaan risiko-risiko kunci termasuk efektivitas dari pengendalian dan respon lain terhadap risiko-risiko tersebut. Peran tambahan lain yang boleh dilakukan oleh auditor internal dalam layanan konsultasi disertai dengan sikap independensi dan objektivitas yang cukup yaitu 1. Memulai pembentukan IRM dalam organisasi. 2. Mengembangkan strategi manajemen risiko bagi persetujuan dewan. 3. Memfasilitasi identifikasi dan evaluasi risiko. 4. Pelatihan manajemen tentang merespons risiko. 5. Mengkoordinasikan kegiatan IRM. 6. Mengkonsolidasi laporan mengenai risiko. Dan yang terakhir, memelihara dan mengembangkan kerangka IRM. Berikut ini peran-peran yang tidak boleh dilakukan oleh audit internal karena merepresentasikan tanggung jawab manajemen yang dapat mengaburkan independensi dan objektivitas auditor internal. Kegiatan-kegiatan tersebut adalah mengatur minat risiko atau risk appetite. 2. Menerapkan proses manajemen risiko. 3. Menjamin manajemen risiko. 4. Membuat keputusan pada respons risiko. 5. Menerapkan respons dan manajemen risiko atas nama manajemen. Dan yang terakhir, akuntabilitas manajemen risiko. Kesimpulan untuk pembahasan kali ini adalah banyak perusahaan besar menemukan efisiensi dan pembuatan keputusan yang lebih baik dengan membentuk kerjasama antara fungsi manajemen risiko dan fungsi audit internal. Auditor internal harus memastikan bahwa risiko utama dari bisnis telah ditangani dengan baik melalui manajemen risiko dan pengendalian internal yang berjalan dengan efektif. Ada beberapa hal yang harus dan tidak boleh dilakukan oleh auditor internal dalam mengelola risiko untuk menjamin independensi auditor internal. Dan ada beberapa cara yang bisa dilakukan oleh manajemen perusahaan ketika mengelola risiko, yaitu menghindari, mengurangi, memindah, atau menerima risiko tersebut. Demikian video pembelajaran mengenai manajemen risiko. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.